Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa tada bi hadiyihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Di ayat ke-185 surat Al-Baqarah ini Allah mengatakan, dan supaya kamu sempurnakan bilangan bulan Ramadan itu dengan ketaatan kepada Allah, dan supaya kamu bertakbir untuk mengagungkan Allah atas hidayahnya kepadamu, dan supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara goals ibadah Ramadan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini, yaitu agar kita menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Menyempurnakan dengan ketaatan-ketaatan yang kita mampu. Di 10 hari terakhir Ramadan ada keutamaan untuk beriktikaf. Tentu dengan menyesuaikan diri di kondisi pandemi COVID-19 juga, kita bisa melaksanakan iktikaf di musalla, tempat yang kita biasa khususkan untuk salat di rumah-rumah kita. Di situ kita bisa banyak berzikir, menyebut asma Allah, duduk bertafakur, bermuhasabah, berdoa, bermunajat, memohon keutamaan Lailatul Qadar dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka 10 hari terakhir Ramadan adalah penentuan seperti apa ya kualitas ibadah kita. Apakah kita hanya hangat-hangat tahi ayam di awal Ramadan ya, kemudian semangat kita semakin menurun di seiring bertambahnya hari-hari di bulan Ramadan. Sedangkan Rasulullah SAW dan para sahabat kebalikannya, semakin berkurang sisa hari Ramadan, semakin bertambah tanggal Ramadan, maka semakin mereka bersemangat, semakin giat. Sebagaimana Nabi SAW di 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir Ramadan, disebutkan beliau mengikat sarungnya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, mengikat sarung itu gambaran bahwa beliau tidak ingin disibukkan oleh hal-hal yang remeh-temeh, seperti membetulkan sarung yang lepas gitu ya, sampai sarungnya diikat aja, daripada nanti ribet kalau ada kendor dan lain sebagainya. Ikat aja. Menunjukkan keseriusan yang luar biasa untuk beribadah di 10 terakhir Ramadan, sampai-sampai nggak mau direpotkan urusan sepele seperti membetulkan sarung. Beliau, kata para sahabat, membangunkan keluarganya. Ya, di malam-malam terakhir Ramadan itu beliau bangunkan keluarganya. Biasanya ya santai-santai ya, di bulan-bulan yang lain, yang mau sholat silahkan, yang tidak silahkan ya. Di bulan Ramadan ya, dihimbau betul-betul untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, dan di 10 terakhir bukan cuma dihimbau tetapi betul-betul dibangunkan seluruh keluarga. Dan ini mudah-mudahan menjadi satu semangat juga di keluarga kita 10 terakhir Ramadan untuk betul-betul menghidupkan hari-hari yang sangat berharga ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kita bertakbir nanti di akhir Ramadan, di malam Idul Fitri ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah memberi hidayah kepada kita, memberi taufik kepada kita, memberikan iman Islam, dan kemudian membimbing kita untuk melaksanakan amal-amal saleh di bulan Ramadan. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat ini, atas semua anugerah ini, atas semua yang Allah berikan bimbingan taufiknya sehingga kita bisa mentaatinya di bulan Ramadan. Nah, maka suasana Idul Fitri kita adalah suasana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena telah mentaati Allah. Karena orang mukmin itu salah satu cirinya adalah dia bergembira, bahagia setelah melaksanakan ketaatan. Dia bergembira, dia bahagia ketika melaksanakan amal saleh. Itu orang beriman. Dia sedih kalau berdosa dan
Dia gembiranya luar biasa kalau melaksanakan ketaatan. Maka Ramadan itu melahirkan kegembiraan dan kebahagiaan dalam hati kita yang bernuansa rasa syukur kepada Allah. Jangan sampai perilaku kita ketika selesai Ramadan kemudian justru seperti syaitan yang lepas belenggunya. Ya, kalau dipikir-pikir malam Idul Fitri itu bukan cuma kita, orang mukmin yang bergembira, berbahagia, bersyukur atas nikmat Allah, menyempurnakan puasa, menyempurnakan bulan Ramadan. Tapi ada yang lebih bahagia, dan bahagianya lebih euforia, bahagianya lebih semarak, lebih hura-hura gitu ya. Itu adalah syaitan. Kenapa? Karena dia lepas belenggunya. Nah, kita sudah berhasil menahan diri dari segala hawa nafsu di bulan Ramadan, ya. Jangan sampai kita gagal di akhir Ramadan, menjadi orang yang kembali mengumbar hawa nafsu. Makan juga mengumbar hawa nafsu, ya. Minum juga mengumbar hawa nafsu di hari-hari Idul Fitri. Ya, belanja juga mengumbar hawa nafsu. Apa-apa mau dibeli. Kemarin sudah nahan-nahan dipakai itikaf waktunya. Sekarang apa-apa beli, apa-apa dibayar, apa-apa dikonsumsi, apa-apa dimakan, apa-apa diminum, apa-apa dipakai gitu ya. Ini tentu menjadi justru tanda kegagalan Ramadan kita. Keberhasilan Ramadan tentu ketika kita berbelanja dengan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang kemudian kita perlukan, ya, sesuai dengan apa yang kemudian kita hajatkan saja. Selebih dari itu kita boleh berbelanja lebih, berbelanja banyak, tetapi dalam rangka bersyukur kepada Allah. Dan di antara makna syukur itu tentu adalah berbagi kepada sesama. Rasa syukur itu ditunjukkan dengan berbagi. Kita memakai pakaian yang nyaman, pakaian yang bagus. Jangan sampai ada di antara orang-orang di dekat kita, karib kerabat kita, ya, saudara kita, apalagi mereka yang yatim, yang ada kekurangan, kemudian tidak bisa merasakan suasana yang sama. Kita makan opor, kita makan lontong, kita makan sambal goreng hati, kita makan gulai, kita makan berbagai macam makanan. Bagaimana dengan tetangga-tetangga kita? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kemudian mungkin ada yang baru kena PHK, ada yang tidak dapat THR, ada yang kemudian pendapatannya drop selama masa pandemi dan terlebih-lebih di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Mari kita asah hati kita sebagai bukti keberhasilan Ramadan kita menjadi lebih peka, lebih peduli di dalam mensyukuri Idul Fitri dengan kesyukuran yang proporsional untuk diri kita berbahagia secara wajar, tapi juga kemudian tetap mengasah mata dan hati kita untuk melihat sekeliling. Barangkali ada yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan hati-hati sesama, yang pasti membahagiakan mereka akan melipat-lipat gandakan kebahagiaan di hati kita semua. Selamat berlebaran, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu 'am wa antum bi khair. Mari berbijak-bijak dalam belanja kita di saat lebaran sebagai rasa syukur kepada Allah, dan terus peduli dan berbagi kepada sesama. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BMM yang dimuliakan Allah dimanapun berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah berkenan menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita sisihkan bagian dari harta kita di bulan Ramadan yang mulia ini, kesempatan yang sangat luar biasa untuk menjadikan harta itu sebagai sumber pahala yang tiada putus, sumber pahala yang besar, sumber pahala yang agung dengan bersedekah fi sabilillah, dari program buka puasa untuk para yatim dan duafa yang membuat kita insya Allah bisa mendapatkan pahala puasa mereka, sampai program-program lain dan juga hadiah lebaran untuk menggembirakan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.